Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bersama-sama menenangkan semuanya, merasakan kasih Tuhan yang sangat dahsyat di dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan kita itu sangat-sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita selalu dekat dengan Dia. Kita percaya karena hanya kemuliaan itu miliknya satu-satunya. Kita percaya, mulia Kau mulia Tuhan, ku kagum akan Engkau. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam menyembah Dia di dalam pujian kita. Ku kagum akan
kami. Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal hingga akhirnya di Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sukacita kita penuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, amin. Amin. Kita akan terus memuji Dia dengan sukacita penuh. Katakan, terpujilah nama Tuhan kita. Sebelumnya kita akan masuk di dalam saat teduh kita mau katakan lebih lagi, Tuhan
yang selalu berkarya dalam hidupku, karena Dia mampu melakukan segala sesuatu, sebab Dia mampu.
Engkau Bapa, kami boleh terus berjalan bersamamu, mengurapi hamba-Mu yang kami menyampaikan Tuhan, Bapak Pendeta Rudianto Chandra Bapa, mengurapi di mana dia berada, menjadi berkat bagi semuanya. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada minggu pagi hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan berbicara bagi setiap kita. Saatnya Roh Kudus berbicara bagi setiap kita di minggu pagi hari ini, di mana kita bersahabat bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul membuka tingkap-tingkap mujizat. Membuka tingkap-tingkap mujizat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selalu yang harus kita refleksikan dalam hidup kita, selalu kita tanyakan dalam hidup kita, apakah yang menjadi tujuan hidup setiap kita? Apakah yang menjadi tujuan hidup manusia? Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37-40, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbicara tentang mengasihi berarti berbicara tentang membangun hubungan. Membangun hubungan itu menjadi begitu penting, karena dengan hubungan kita bisa menunjukkan kasih kita. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan sesama manusia, dan juga dengan hubungan dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sejarah berkata dosa itu merusakkan hubungan, dosa menghancurkan hubungan, dosa memporak-porandakan hubungan. Teristimewa adalah hubungan kita dengan Allah. Biasanya kalau manusia berhubungan dengan Tuhan, pada awalnya manusia berhubungan Tuhan dengan lancar, dengan indah. Adam dan Hawa bisa berhubungan dengan Allah dengan mesra. Tapi ketika dosa mengintervensi, merusak segala hubungan itu, maka hubungan antara Allah dengan ciptaannya, dengan manusia menjadi sesuatu hal yang sulit, menjadi satu hal yang sukar, sehingga perlu diupayakan, menjadi satu tantangan yang besar. Kenapa? Karena dosa membuat manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Dosa membuat manusia egois. Dosa membuat manusia meninggikan dirinya sendiri. Dosa membuat manusia iri dengan sesamanya. Dosa membuat manusia bergantung kepada orang lain, bergantung kepada kekayaan dunia ini. Dosa membuat manusia bermegah. Dosa membuat manusia ingin menyamai Allahnya, menyamai Tuhannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang merusak hubungan, di mana tatanan hubungan sudah tercipta antara Allah dan manusia, pencipta dan ciptaannya dengan indah dan mesra, tapi dosa merusakkan segalanya. Nabi Yeremia berkata demikian, saudara. Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang disukai Allah bagi semua ciptaannya, yaitu apa saudara? Memahami dan mengenal Allah, memahami dan mengenal dirinya Allah. Bagaimana tolak ukur kita memahami Allah? Allah ingin supaya kita memahami dan mengenal Dia, bahwa Allah adalah Allah yang menunjukkan kasih setia. Kasih setia. Yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran di muka bumi ini. Ingat baik-baik, kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang menyukakan hatinya Tuhan. Namun seringkali dalam pengiringan kita untuk mengenal Allah, kita lebih cenderung bergantung apa kata manusia. Kita lebih cenderung mendengarkan orang berkata daripada Tuhan sendiri berkata. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan kita, apa yang menjadi berita buah bibir, apa yang menjadi omongan
isu gosip kanan kiri, daripada sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan, ingin mendengarkan perkataan langsung daripada Tuhan. Memang kalau kita melihat sejarah perjalanan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, Tuhan Yesus menjadi terkenal, tersebar karena orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang menceritakan bagaimana pengalaman hubungannya dengan Tuhan, yang pastinya terjadi satu perubahan, satu mujizat. Namun itu juga memicu banyak orang untuk berbondong-bondong datang kepada Tuhan, dan tentu saja dengan beragam motivasi. Dan yang terbesar adalah motivasinya hanya sekedar untuk melihat, hanya sekedar untuk membuktikan apa benar toh yang diceritakan orang tersebut. Kemudian lebih lanjut mungkin ada yang mau mendengarkan, mencoba mendengarkan, atau bahkan juga ingin satu mujizat, ingin satu perbuatan ilahi. Namun dengan beragamnya ini kita melihat sebagian besar mereka datang kepada Yesus karena hanya ingin mengerti, hanya ingin melihat saja, hanya ingin membuktikan saja. Bahkan ada yang ingin menghakimi Tuhan, yaitu para pemimpin orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Karena rakyat melihat pemimpin mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, datang kepada Yesus hanya untuk menghakimi, hanya untuk mencari kesalahan, maka mereka ini terpengaruh. Jadinya mereka datang kepada Yesus tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan fokus, tapi hanya sekedar just to know saja, ingin tahu saja, ingin membuktikan saja. Mari Bapak Ibu kita lihat nas kita pada pagi hari ini, yang kita ambil dari Lukas pasal 5. Lukas pasal 5, kita akan membaca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lukas pasal yang ke-5, kita baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari simak bersama-sama, perhatikan baik-baik kisah ini. Ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mencengangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam ayat yang 15 tadi dikatakan, ya, ketika Yesus sedang melayani dan makin santer, makin terdengar kabar kesaksian satu dua orang yang merasakan jamahan daripada Tuhan. Mereka datang berbondong-bondong untuk apa? Untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk ingin tahu, saudara. Berbondong-bondong, 15 kali disebutkan di dalam Injil. Mereka datang berbondong-bondong. Yang menjadi renungan kita, kenapa mereka datang berbondong-bondong? Kenapa tidak seorang demi seorang? Berbondong-bondong itu rame-rame, saudara, rasanya lebih aman, lebih nyaman.
betul, saudara. Kenapa? Karena bareng-bareng, saudara. Kalau ada yang keliru pemahamannya tentang Yesus, wah Yesus kayak begini, ternyata nggak begitu, mereka aman. Oh, yang lain juga ikut barengan sama saya, menyaksikan itu, merasa nyaman, tidak sendirian. Kalau kecelik pun tidak terasa begitu kecewa karena bareng-bareng semua kecelik gitu, saudara. Ya. Kalau Yesus tidak seperti yang dibayangkan. Tetapi saudara, pastinya orang yang datang berbondong-bondong itu terlihat tidak bersungguh-sungguh. Orang yang datang berbondong-bondong pasti ada keraguan, karena tidak berani menghadapi sendiri, maunya bersama-sama, saudara. Perhatikan, saudara. Kalau kita mengatakan bahwa mereka datang berbondong-bondong ini satu mujizat, faktanya dalam kisah ini hanya satu orang saja yang disembuhkan, yaitu orang lumpuh itu. Kenapa orang-orang lain yang datang kepada Yesus yang mungkin ada keinginan untuk disembuhkan atau dalam keadaan sakit tidak disembuhkan? Karena mereka datang berbondong-bondong, karena mereka tidak fokus, karena mereka kurang penuh yakin, kurang 100% keyakinannya kepada Yesus, kurang bersungguh-sungguh, saudara, kurang fokus kepada Tuhan. Dan ini yang salah satu yang menjadi sebab mujizat Yesus tidak bisa terjadi pada orang yang datang kepada Dia hanya asal-asalan saja, hanya sambil lalu saja. Kalau kita lihat di ayat paralelnya, yaitu di Markus pasal 2 ayat 2, disebutkan orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak ada. Mereka yang datang karena tersiar kabar, mereka termakan omongan banyak orang. Rumah itu demikian penuh, saudara. Tapi pastinya Yesus hanya menyembuhkan orang yang lumpuh ini saja, dan orang-orang lain tidak disebutkan apakah Yesus menyembuhkan atau tidak. Jadi kita bisa katakan bahwasanya mereka datang hanya sekedarkan memuaskan keinginan mata mereka untuk bisa melihat apakah mujizat itu masih ada, apakah betul Yesus yang melakukan mujizat, Yesus anak Yusuf dan Maria itu yang melakukan penyembuhan pada diri orang-orang tersebut. Dan pastinya kita lihat di situ ada para pemimpin orang Yahudi yang datang hanya untuk mencari kesalahan saja, hanya untuk berdebat dengan Yesus. Pastinya orang-orang yang berbondong-bondong ketika melihat dalam tanda kutip pemimpin religius mereka, pemimpin agama mereka berdebat dengan Yesus, itu bisa jadi menurunkan iman mereka, menambah ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Yang kita bisa lihat di ayat paralelnya, saudara, Markus pasal 2, saudara bisa lihat ya, mulai pasal 2 sampai dengan pasal ayat yang ke-12b, saudara. Ya, orang-orang ini dipenuhi dengan benci, iri hati, tidak suka yang dimotori oleh para pemimpin mereka. Tetapi pagi hari ini kita belajar bagaimana sekelompok komunitas, Lukas menyebutkan 4 orang, Markus menyebutkan beberapa orang, komunitas ini datang kepada Yesus dengan tujuan yang pasti, dengan fokus, dan apa yang mereka rencanakan ternyata mendapatkan hasil yang indah. Bagaimana membuka tingkap-tingkap mujizat, kita belajar dari sekelompok orang ini yang mengusung bersama-sama seorang yang lumpuh di atas tilam, dan mereka pulang tidak lagi dengan mengusung orang yang lumpuh, tetapi orang yang lumpuh berjalan sendiri, bahkan berlari-lari, dan tilamnya dibawa sendiri. Yang dulunya dibawa orang-orang lain, minimal 4 orang yang mengusung, tetapi sekarang orang yang lumpuh ini pulang dengan membawa tilamnya sendiri dan bersukaria. Pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bersama-sama membuka tingkap-tingkap mujizat bagi kehidupan setiap kita. Hidup kita membutuhkan mujizat, hidup kita membutuhkan intervensi Tuhan, hidup kita membutuhkan hubungan dengan Tuhan yang mesra, sehingga perkara-perkara ilahi boleh kita alami di dalam keseharian kita. Maka dari itu mari belajar bersama. Yang pertama, harus ada kesungguhan hati. Ada kesungguhan hati, saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-17 tadi, saudara. Pada suatu hari ketika Yesus sudah mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Belum menyembuhkan, tapi ia dapat. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Garis bawahi kata berusaha.
dan meletakkan orang lumpuh di hadapan Yesus. Di hadapan Yesus. Pastinya komunitas ini, orang-orang ini datang, mungkin terlambat, mungkin tepat waktunya, tapi yang pasti ketika mereka datang, rumah tersebut sudah penuh sesak, bahkan sampai di luar orang tidak bisa masuk. Apalagi yang sangat mustahil, mereka datang bukan membawa diri mereka sendiri saja, tapi mereka datang sambil mengusung orang yang terbaring tidur dengan tempat tidurnya. Secara manusiawi sangat sulit, situasi dan kondisi tidak memungkinkan mereka mencapai satu tujuannya. Tetapi saudara, faktanya nas ini selesai dengan indah, dengan baik. Artinya apa? Artinya apa yang mereka rencanakan dengan sungguh-sungguh pastinya terjadi dan mendapatkan hasil yang indah. Kenapa saudara? Ada kesungguhan hati. Kesungguhan hati untuk apa? Kesungguhan hati yang didasari dengan belas kasihan. Belas kasihan kepada saudaranya, tetangganya, orang dekatnya yang sakit, lumpuh ini. Kelumpuhan itu menyebabkan orang tidak produktif, tidak bisa melakukan apapun juga. Minggu kemarin kita bicara kelumpuhan rohani, dan ini adalah kelumpuhan secara fisik. Dan pastinya semua orang yang merasa lumpuh, tidak mampu berbuat apa-apa, ingin satu perubahan. Perubahan bagi si lumpuh, perubahan bagi keluarganya, orang-orang sekelilingnya. Pastinya orang-orang sekelilingnya dan dirinya sendiri ingin tidak bergantung kepada orang lain. Karena orang lumpuh pastinya sangat bergantung kepada orang lain. Ini yang namanya perubahan. Tujuan komunitas ini hanyalah adanya satu perubahan. Bukan hanya sekedar melihat saja, bukan hanya sekedar memperhatikan saja, bukan hanya sekedar mencoba saja, mengetes saja apakah benar bisa disembuhkan. Tapi ketika kita melihat kisah ini, orang ini berusaha naik ke atas genting, itu sungguh-sungguh satu kerinduan, kesungguhan yang besar. Dan saya percaya kesungguhan yang demikian ini digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang memimpin dia secara manusiawi ketika datang dan kondisinya sangat penuh sesak. Pasti kecewa, pasti sedih, pasti pikiran susah ini, mundur saja. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada orang-orang ini, lakukan sesuatu lebih lagi, lakukan sesuatu yang melebihi ekspektasimu, melebihi logika kita, melebihi perhitungan kita. Maka sesuatu yang besar akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini yang mendasari motivasi komunitas orang-orang membawa orang lumpuh ini. Berbeda dengan orang Farisi, saudara. Orang Farisi demikian, saudara, ingin mencobai, ingin menghakimi. Matius 23 ayat 23 katakan demikian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hukum Taurat pun menegaskan, menyatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang Farisi. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita mau sungguh-sungguh hadir di hadapan Tuhan Yesus? Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang notabene merupakan pemimpin mereka, tapi mereka ini, komunitas ini, mau hadir di hadapan Yesus, face to face dengan Yesus, muka dengan Yesus. Dan kalau itu terjadi, pasti mujizatnya terjadi. Amin, saudara. Berkat-berkat ilahi terjadi. Orang ini tidak puas hanya duduk di belakang saja atau berada di tengah-tengah saja, tapi dia mau terdepan. Dia ingin menjadi VIP, very important person for Jesus, untuk Yesus. Dia mau menjadi very important person, orang-orang yang sangat-sangat penting, very important person. Dia harus ada di depan, dia harus ada di depan, paling depan sendiri, bahkan bisa berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, bagaimana membuka tingkap langit, harus ada langkah iman. Nah, ini kita lihat fokus kepada usahanya.
Ada langkah iman, saudara. Harus berani keluar dari kebiasaan, harus berani keluar dari logika, harus berani keluar dari perhitungan kita, supaya mampu mencapai yang namanya tujuan ilahi tersebut. Tingkat-tingkat mujizat itu ada di atas, saudara. Maka perhatikan mereka naik ke atas. Ini suatu tindakan yang tidak sopan tentu saja bagi kebanyakan orang, siapapun orang yang menjunjung tinggi. Bahkan di situ sudah lihat ada pemimpin-pemimpin agama. Orang ini orang biasa saja naik ke atas atap dan membukanya, saudara, dan menurunkan begitu saja. Saudara, orang-orang ini tidak takut dicelak. Orang-orang ini tidak takut dituduh, dihukum secara moral oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sebagai pemimpin agama. Kenapa? Karena yang terpenting bagi dia adalah ada di hadapan Tuhan Yesus. Ini adalah langkah iman. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa, saudara. Dan inilah sesuatu yang luar biasa. Itu yang menjadikan Yesus sangat tertarik, saudara. Yesus sangat tertarik dan Yesus tidak basa-basi lagi. Sehingga dia langsung berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Wow, pernyataan yang luar biasa langsung keluar dari Tuhan Yesus. Tidak ngomong apa-apa, tidak bertanya dulu siapa engkau dan sebagainya. Begitu Yesus melihat, tilam diturunkan saat itu juga. Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin orang ini punya dosa. Siapapun pasti punya dosa. Keempat orang komunitas yang membawa ini bukan orang yang suci, kudus, yang mampu melakukan semua kewajiban agamanya dengan mulus, dengan baik dan tanpa cacat. Orang mungkin mereka ini orang-orang yang tidak punya, yang miskin, yang susah untuk memenuhi tuntutan bait Allah, untuk beribadah di bait Allah, yang notabene dikeluarkan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan sebagainya. Tetapi Yesus berkata di depan banyak orang, "Dosamu sudah diampuni." Dan itulah yang juga memancing perdebatan, ya, memancing kritikan, kecaman dari para ahli Taurat ini. Namun yang terpenting adalah tujuan ilahi bagi komunitas ini, bagi orang-orang yang mengusung, dan bagi si lumpuh ini tercapai. Saudara, perhatikan seorang wanita yang pendarahannya 12 tahun sakit. Ketika dia masuk ke kerumunan, sesuatu hal yang out of the box, dia berani sambil merangkak menjamah jubah Yesus. Perhatikan betapa sulit dia di tengah-tengah kerumunan, kesakitannya besar. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini menjamah jubahnya Yesus. Roh Kudus senantiasa memunculkan pikiran yang kreatif bagi setiap kita yang sungguh-sungguh ingin ada di hadapan Tuhan, ingin menyatakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Roh Kudus akan memunculkan jalan keluar, jawaban, supaya sungguh-sungguh kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Bagi mereka, sekali lagi, di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Tidak perlu di hadapan manusia, tidak perlu di hadapan siapapun juga, penguasa bahkan, karena dia tahu di hadapan Yesus persoalan diselesaikan, di hadapan Yesus pemulihan terjadi, di hadapan Yesus perubahan terjadi, di hadapan Yesus mujizat terjadi. Mari berlomba-lomba di hadapan Tuhan Yesus. Mari bersegera ada di hadapan Tuhan Yesus, bukan di hadapan yang lain, bukan di hadapan media, di hadapan televisi, di hadapan medsos dan sebagainya, tapi di hadapan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kita, karena di hadapan Dia ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kepuasan batin kita. Inilah yang namanya iman, saudara. Ini namanya langkah iman. Dan langkah iman itu tidak berkorelasi dengan hidup keagamaan kita, tapi langkah iman itu mendatangkan kuasa ilahi. Langkah iman didahului dengan percaya, dengan satu kerinduan, dengan haus akan Allah, haus akan Allah. Di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh pribadi yang namanya Rut, yang begitu haus akan Allahnya Naomi. Bukan kepada Naomi yang pertama-tama, tapi kepada Allah sembahnya Naomi, sehingga Rut bisa tetap terus bertahan dan akhirnya mendapatkan mujizat karena tingkat-tingkat langit dibukakan
Dan akhirnya Rut menjadi nenek moyang Daud dan nenek moyang Tuhan Yesus sendiri. Haleluya, haleluya. Bagaimana membuka tingkat-tingkat mujizat yang ketiga adalah mau dimuridkan, saudara. Masalah dimuridkan, menjadi murid adalah masalah komitmen, saudara. Ketika kita sudah diampuni dosa kita berarti dipindahkan dari jalan yang menuju maut kepada jalan yang menuju hidup. Dan disitulah Tuhan memampukan kita untuk mendengarkan yang ilahi. Telinga kita dibuka, mata rohani kita dibuka, supaya kita bisa mendengarkan yang rohani, yang ilahi, yang dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekarang menjadi murid berarti harus memiliki ketaatan, ketekunan untuk mendengar. Supaya apa? Supaya kasih karunia itu dipenuhkan di dalam diri kita. Supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam anugerahnya saja, bukan dengan kekuatan dan kekuatan dengan kemampuan kita, tapi dengan kasih karunia dan anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari perhatikan teks ini lagi, saudara. Ketika ayat 20 Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 21, saudara, sampai ke ayat yang ke-24b, saudara, ada 3,5 ayat. Di situ sepertinya orang yang lumpuh ini dibiarkan oleh Tuhan, karena Alkitab berkata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka. Artinya apa? Artinya di sini Yesus mulai mengajar kepada banyak orang. Setelah dia berkata kepada orang lumpuh, dosamu diampuni, Yesus kasih kesempatan orang yang lumpuh ini. Perhatikan, orang yang lumpuh ini belum disembuhkan, saudara. Dia masih tetap lumpuh, masih tetap berbaring. Tapi orang ini sudah diampuni dosanya. Orang ini sudah beralih fokusnya daripada keinginan untuk disembuhkan, keinginan dirinya sendiri, keinginannya untuk berubah, untuk baru, untuk sembuh, kepada keinginan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Saudara tahu maksud saya? Pastinya orang yang sakit itu kan mengerang, putus asa, pengen cepat-cepat sembuh. Tapi sepertinya Yesus mengajar orang ini untuk melupakan sejenak penderitaannya, tapi mendengarkan apa yang Yesus katakan, yaitu tentang kebenaran kepada banyak orang, terlebih kepada orang Farisi tersebut. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya orang lumpuh ini mengerti sungguh bagaimana perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa, bagaimana penegasan pribadi Yesus, siapa dia sesungguhnya, yaitu anak manusia mampu mengampuni dosa. Iman di dalam diri orang lumpuh ini mulai timbul. Iman yang dulu datang mungkin belum sepenuhnya, karena pastinya iman orang lumpuh ini didukung juga oleh iman orang-orang yang mengusung dia, saudara, kesungguhan hatinya. Tetapi menjadi penuh ketika Yesus berkata demikian, sehingga orang lumpuh ini siap menerima mujizat yang lebih besar. Orang yang lumpuh ini siap menerima tingkap-tingkap langit yang lebih besar dibukakan bagi setiap dia. Kenapa, saudara? Karena mujizat itu diberikan bagi seorang murid, saudara. Terlebih utama bagi seorang murid. Seorang murid adalah orang yang mau mendengarkan baik-baik gurunya, mau fokus kepada sang guru, mau fokus pada perkataan kebenaran, tidak menbuah hati, tapi benar-benar mendengarkan haus dan rindu akan perkataan-perkataan ilahi tersebut. Dan inilah orang yang pertama-tama boleh menerima mujizat, karena kebenaran itu bisa masuk dalam diri. Bukan mendengarkan untuk mencari kesalahan, bukan mendengarkan untuk melawan, tapi mendengarkan untuk percaya, untuk mentaati. Oleh karena itu kita melihat orang yang demikian akan mengalami perubahan. Dan ketika Yesus berkata kepada katakan angkatlah tempat tidur, mereka taat. Maaf, orang ini taat, saudara. Orang yang lumpuh ini taat. Begitu Yesus selesai berkata, pulanglah ke rumahmu, dan Alkitab berkata, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan
mata mereka, mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Seketika itu juga, tidak pakai tunggu-tunggu, saudara. Kenapa? Karena dia sudah percaya sungguh-sungguh, saudara. Dia merespon dengan cepat, saudara. Dan terjadi mujizat yang luar biasa. Tidak tunggu-tunggu, tidak timbul keraguan, apa iya ya, apa bisa ya. Tapi dia seketika itu juga dia berdiri. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan sudah siapkan. Roh Kudus sudah membaca tanah hatinya, dari sudah mengampuni dosa, dan kemudian membuat dia percaya, yaitu dia menjadi seorang murid. Walau hanya sekian menit saja mungkin, atau enggak sampai 1 atau 2 menit barangkali, tetapi disitulah Roh Kudus bisa bekerja membaca tanah hati orang tersebut. Orang yang datang sudah dengan ada kerinduan, ada kesembuhan, kembali dibaca menjadi semakin penuh, sehingga mujizat terjadi secara luar biasa. Apa makna dari mujizat itu? Yaitu mereka, orang ini pulang sambil memuliakan Allah. Dan yang kedua, orang yang menyaksikan takjub dan heran. Dan di Markus, saudara, mari kita lihat di ayat paralelnya, yaitu di Markus pasal yang kedua, saudara, dikatakan yang luar biasa, dan itu bisa membuktikan bahwa mereka yang datang sebagian besar hanya untuk melihat saja, saudara. Di Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Kelihatannya untuk menyenangkan mata mereka saja. Mereka ingin melihat hal-hal yang tidak biasanya, melihat saja, tapi tidak sampai mengalami, merasakan, bahkan menjadi pelaku mujizat tersebut. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita yang hidup di dalam perjanjian baru, dalam gereja yang penuh kuasa Roh Kudus, pada saat ini Roh Kudus bekerja secara luar biasa, menjamah dan memampukan kita mengenal dan memahami siapa Tuhan kita. Mari kita terus hidup di dalam mujizat. Tiap hari ada dalam mujizat. Tingkat-tingkat mujizat itu ada bersama dengan kita. Bagaimana membuka tingkat-tingkat mujizat? Yaitu pertama harus ada kesungguhan hati, ada fokus, ada kerinduan, terus ada langkah iman, ada tindakan yang kreatif yang berasal dari Roh Kudus sendiri, melibatkan Roh Kudus dan mau dimuridkan, artinya mau mendengarkan dengan baik, mau mendengarkan dengan teliti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka pastinya mujizat itu pasti terjadi bagi setiap kita. Tidak ada yang bisa menghalangi mujizat itu terjadi ketika kita sudah sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ketika hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin baik dan semakin intim dan semakin indah. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini firman menguatkan setiap kami, supaya kami sungguh mempercayai ya, bahwa mujizat masih terjadi hari demi hari bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harapkan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan supaya lebih mesra dan semakin mesra lagi. Dan hari ini secara khusus kita mau bersama-sama menikmati undangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yaitu untuk makan bersama semeja dengan Dia, menikmati anugerahnya, menikmati berkatnya, menikmati hubungan yang indah dan sangat indah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, karena hanya Dialah saja yang mampu mengampuni dosa kita dan melayakkan kita untuk menikmati tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu siapkan diri kita, siapkan roti dan anggur yang sudah kita persiapkan, dan mari kita makan bersama. Kita memperjamuan kudus pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dengarkan bunyi firman Tuhan, dan pegang roti di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti. Inilah tubuhnya yang dipecahkan bagi kita, supaya kita boleh menerima kekekalan,
boleh menerima tingkap-tingkap mujizat yang dicurahkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pegang cawan anggur di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Dan dengarkan bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sempurna, darah-Mu yang suci dan kudus dicurahkan ke dunia ini untuk membasuh segala kelemahan kami, segala dosa-dosa kami, segala sakit penyakit kami Kau lenyapkan. Oleh karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu maka kami semua Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur pada Tuhan saat ini. Anugerah kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya luar biasa. Dia senantiasa ingin membangun hubungan dengan kita, dan Dia tidak mau hubungan itu dirusakkan oleh segala dosa yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini Tuhan. Kekuatan kami dapatkan ketika kami bersama dengan Engkau, ketika kami bersekutu di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Mari Kau jamah para pemimpin, presiden, wakil presiden, segenap jajaran para menteri, TNI, Polri, dan segenap lembaga-lembaga negara di Indonesia ini. Jadikan mereka semua sebagai pemimpin yang memiliki hikmat marifat dari Engkau sendiri, sehingga membawa suara Tuhan di tengah-tengah masyarakat, membawa keadilan, membawa kesejahteraan, membawa kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan segala aktivitas politik kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang menghandle semuanya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas segala situasi dan kondisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter dan perawat yang bergerak di bidang obat-obatan. Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka untuk membantu pemerintah mengentaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Engkau berkuasa untuk membangkitkan kembali Indonesia, memulihkan kembali perekonomian Indonesia, memulihkan kehidupan sosial kemasyarakatan di bumi Indonesia ini, sehingga masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, tentram, kesatuan, kebersamaan ada di bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, memulihkan, menguatkan setiap mereka, memberi terobosan-terobosan, tingkap-tingkap mujizat Kau buka bagi setiap mereka, sehingga mereka mengalami kuasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang kami terus Tuhan, dan angkat kami terus agar kami senantiasa ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian angkat dua tangan kita, dan ketika kita terima berkat yang daripada Tuhan, jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.